Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Nayal Karima dari kelas Hubungan Internasional 3D dengan NIM 12411031050 134. Dan hari ini saya ingin membahas kelebihan dari Green Politics Theory dan berikut video yang saya sampaikan. Oke, sebelumnya kita juga harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari Green Politics itu sendiri. Jadi, Green Politics Theory sendiri itu merupakan sebuah aliran pemikiran politik yang baru yang berfokus pada isu-isu antara manusia dan juga non-manusia dan juga apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik, lalu regulasi etis dan politik terhadap inovasi teknologi. Nah, untuk fokus dari Green Politics Theory ini itu sendiri, ini berhubungan dengan isu-isu kontemporer yang ada di bidang ekonomi dan juga politik. Misal di bidang ekonomi, jika sesuatu terus-terus dibangun, alam selalu dieksploitasi, Green Politics Theory ini itu hadir untuk mendampingi ekonomi tersebut bahwa lingkungan ini juga penting sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi dan juga usaha untuk menjaga lingkungan ini itu harus sejalan. Kita masuk nih ke bagian utamanya, yaitu kelebihan Green Politics Theory. Nah, aku akan bagi ke beberapa bidang ini. Nah, yang pertama ini adalah kelebihan untuk lingkungan. Green Politics Theory sendiri ini lahir dari reaksi terhadap cara produksi modern yang terus merusak lingkungan, sehingga membuat polusi meningkat, hutan hilang, dan juga masyarakat pedesaan yang kehilangan tempat tinggal. Menurut John Berry, salah satu tokoh di Green Politics Theory, fase ini penting karena memperlihatkan bahwa krisis lingkungan ini tuh muncul dari logika ekonomi yang terus mengejar pertumbuhan tanpa batas. Dan dapat dilihat bahwa keunggulan dari Green Politics Theory sendiri ini adalah kemampuannya untuk melihat hubungan antara teori analisis sosial dan ekologis di dalam satu kerangka. Kemudian politik hijau ini hadir dan juga menempatkan dirinya sebagai alternatif yang menolak pandangan bahwa alam tuh nggak bisa terus-terusan dieksploitasi gitu. Dan John Berry juga menekankan bahwa keputusan lingkungan itu tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke golongan elit karena kepentingan lingkungan ini itu kan berpengaruh ke semua golongan masyarakat ya. Maka di sini muncullah demokrasi hijau, salah satu pilar yang ada di Green Politics Theory yang mencakup semua kalangan dari kalangan kelas pekerja dan yang lainnya serta golongan kaya untuk menciptakan kebijakan lingkungan yang baik. Nah, selanjutnya kelebihan Green Politics Theory di bidang ekonomi. Yang pertama ini adalah konsep ekonomi hijau. Jadi ini merupakan sebuah model ekonomi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan, karena cenderung manusia ini terus membangun ekonomi tapi tanpa memperhatikan lingkungan. Nah, ekonomi hijau ini itu ada untuk memandu cara penggunaan sumber daya untuk lebih efisien, lalu untuk mengganti energi ke energi yang terbarukan, serta memiliki batas-batas produksi agar tidak melebihi kapasitas. Nah, selanjutnya kelebihan dari ekonomi hijau sendiri ini adalah untuk mengurangi ketergantungan energi dan juga meningkatkan ketahanan masyarakat. Contoh, jika di sebuah wilayah ini terdapat krisis energi yaitu dengan kenaikan secara drastis harga minyak atau gas, dan di kondisi ini tentu akan membuat masyarakat ataupun juga negara ini berada di posisi yang rentan. Nah, Green Politics Theory atau pendekatan hijau ini menekankan diversifikasi energi yang dinamakan dengan transisi energi ke energi yang bersih seperti energi matahari, dari matahari, angin, dan juga biomasa. Contohnya adalah negara Jerman yang sudah melakukan program Energiewende sejak tahun 2000-an. Mereka sudah melakukan transisi besar-besaran ke energi terbarukan dari energi angin dan juga matahari. Dan dampaknya pun jelas bahwa Jerman dapat mengurangi ketergantungannya pada impor batu bara dan ketergantungan pada gas juga berkurang. Ini juga merupakan contoh konkret bahwa kemandirian energi lokal dapat membuat negara lebih tahan akan guncangan harga minyak dan juga gas. Dan yang terakhir di kelebihan Green Politics Theory di bidang ekonomi adalah ekonomi hijau ini dapat memberikan jenis pekerjaan yang baru. Zaman sekarang bahwa dengan orientasinya kepada energi yang terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pertanian yang organik, ini justru malah memperluas lapangan pekerjaan gitu. Jadi lebih banyak pekerjaan yang muncul akibat
program-program yang tadi sudah saya sampaikan. Di dalam green politics sendiri itu kan juga menekankan kita sebagai individu untuk mulai mengurangi penggunaan sampah plastik dan juga mengurangi polusi yang ada di udara dan juga air. Dan green politics pun juga menggaungkan transisi energi ke energi yang terbarukan gitu. Nah, impact-nya pun juga balik ke kita sendiri gitu sebagai manusia. Untuk memiliki kehidupan yang baik dan juga udara yang baik, tentu kita akan mulai dari step-step yang tadi gitu. Setidaknya untuk kita bernafas, kita memiliki udara yang baik, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk generasi yang akan datang. Dan yang terakhir, kelebihan dalam bidang teknologi dan juga inovasi. Yang pertama, mengurangi penggunaan limbah padat dan limbah elektronik. Ekonomi hijau atau yang bisa disebut inovasi teknologi yang meminimalkan dampak pada lingkungan, ini menekankan sebuah produk elektronik untuk dapat digunakan lebih lama, mudah diperbaiki, dan juga dapat di-upgrade tanpa mengganti ke produk yang baru. Nah, jadi masyarakat dapat menghasilkan limbah yang lebih sedikit, dan negara pun itu juga tidak dibebani persoalan limbah yang dari masyarakat tersebut. Contoh nyatanya berlaku di Uni Eropa dengan memberlakukan kewajiban standar right to repair, sehingga produsen harus menyediakan suku cadang atau panduan untuk perbaikannya. Dan berikut video yang bisa saya sampaikan terkait kelebihan dari Green Politics Theory. Semoga kita bisa terus konsisten untuk menjaga lingkungan, dan lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye!